pengen mencairkan uang yayasan. Kelakuan janggal Yosef saat masih berduka bikin Yoris curiga kasus Subang motifnya harta. Meski polisi sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang, motif dibalik pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut belum diungkap terang. Kasus Subang mulai terungkap setelah Danu menyerahkan diri dan jadi tersangka. Sayangnya, dari 5 tersangka yang ditetapkan polisi, 4 diantaranya, yaitu Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin, belum mengakui perbuatannya. Kematian janggal Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun sempat dikaitkan dengan motif konflik yayasan keluarga Tuti dan Yosef. Seperti baru-baru ini, Yoris kembali mengungkap kelakuan Yosef, ayahnya usai Tuti dan Amalia tewas. Padahal saat itu keadaannya masih berduka kehilangan Tuti dan Amalia. Sejak kasus penemuan mayat Tuti dan Amalia mencuat, konflik keluarga Yosef dan Yoris pecah. Tak hanya soal konflik keluarga, bahkan yayasan yang didirikan keluarga Yosef dan Tuti turut pecah. Belakangan setelah Yosef jadi tersangka, Yoris mengungkap kelakuan Yosef usai ibu dan adiknya tewas. Menurut Yoris, masih dalam keadaan berduka Yosef ayahnya itu terkesan terburu-buru mengambil alih yayasan. Menurut Yoris, Yosef meminta untuk mencairkan uang yayasan setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Pasca kejadian papa pengen mencairkan uang yayasan, padahal kita masih berduka, ujar Yoris dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar, baru-baru ini. Sontak hal tersebut membuat Yoris heran terhadap kelakuan ayahnya tersebut. Tak hanya itu, Yoris mengungkap kelakuan aneh Yosef yang mendepak dirinya dari yayasan. Beberapa bulan pasca kejadian, Yoris dinonaktifkan dari yayasan oleh papa, ungkap Yoris. Selain itu, setelah sang ibu tewas dalam pembunuhan, Yosef menunjuk Danu sebagai bendahara. Yang disuruh jadi bendahara waktu itu malah Danu, ungkap Yoris. Diketahui posisi Danu tersebut menggantikan jabatan Tuti Suhartini. Adapun Amalia Mustika Ratu menjabat sebagai sekretaris. Setelah Tuti dan Amalia tewas dalam pembunuhan, Yoris mengungkap struktur yayasan diganti oleh Yosef. Sebelumnya posisi Yosef menjabat sebagai pembina yayasan. Dari keanehan kelakuan Yosef tersebut itulah Yoris menduga motif ayahnya melakukan pembunuhan terhadap ibu dan adiknya karena harta. Mungkin harta ya, diduga harta yang gak seberapa, ungkap Yoris menduga. Kini setelah ditetapkan Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris mengaku kecewa. Namun, Yoris mengaku sejak awal dirinya pun sudah menyimpan kecurigaan terhadap ayahnya tersebut. Kini Yoris pun hanya pasrah dan meminta agar ayahnya Yosef bertaubat. Yoris juga berpesan agar ayahnya menghentikan drama dan sandiwara untuk mengelak pembunuhan ibu dan adiknya tersebut. Tobat ya, jangan banyak sandiwara lah. Udah jangan banyak drama, jangan banyak berbohong, ujar Yoris.